Kamera, mic, action. Assalamualaikum Fastayul Khairat. Kembali lagi di podcast Pemuda Muhammadiyah, mencari pemuda yang berani menerajang pintu perubahan. Oke, seperti biasa kita malam ini kedatangan seorang tamu yang istimewa, yaitu Pak Asmuni, calon maksud saya calon kepala desa Sutra nomor urut 5. Kita menghadirkan seorang Pak Asminu untuk memaparkan visi misinya. Masih bersama saya di sini. Apa kabar Pak Asminu? Kabar baik. Kabar baik ya Pak. Ya. Biasanya kalau sehari-hari itu enaknya dipanggil apa ini Pak? Pak Long As. Pak Long As. Ya. Apa kabar hari ini Pak Long As? Kabar baik juga yang disampaikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini hujan ya Pak Long ya? Hujan. Tadi hujan saya kena hujan nggak di jalan. Oke Pak Long, sebelum kita menguraikan semakin ke dalam dan semakin rileks kita dalam acara podcast ini, terlebih dahulu silakan Pak Long menyampaikan visi misinya. Di mana kita tahu Desa Sutra ini adalah salah satu desa satu-satunya desa mandiri di Kayung Utara. Silakan Pak Long. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar dimanapun berada, bahwa pada malam ini saya calon kepala desa Sutra dengan nomor urut 5, yaitu Bapak Asminu. Ingin menyampaikan visi yang pertama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, inovatif, dan transparan, dan akuntabel demi terciptanya desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berbudaya. Itu visi saya dari urutan nomor 5. Dan yang kedua ini yaitu masalah misi. Misi saya ini ada 5 poin yang akan mau saya sampaikan kepada pendengar sekalian. Yang pertama, memberikan pelayanan dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa Sutra pada umumnya. Kedua, meningkatkan pembangunan jalan, pertanian, dan jalan pemukiman. Dan yang ketiga, penataan tempat wisata, rekreasi, agrowisata, dan akomodasi pertanian. Keempat, meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga. Dan yang terakhir sekali, pembentukan komunitas peduli lingkungan. Ini adalah visi misi saya yang saya buat dengan kesadaran dan keadaan Desa Sutra yang sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Long ya telah memaparkan visi misinya yang tadi. Luar biasa sekali. Nah, terkait visi misi ini tadi kan kita tahu nih Pak Long. Terkait pencalonan Pak Long ini, sebelum kita mengulik dan mengupas satu persatu misi-misi yang disampaikan oleh Pak Long tadi, apa motivasi Pak Long nih sehingga kan mau mencalonkan diri jadi calon kepala desa Sutra Kecamatan Sukadana ini Pak Long? Ya, itu sebenarnya memang sudah lama, berapa tahun yang lalu visi misi saya yang mau saya sampaikan, cuma tidak pernah kelulusan. Artinya tidak pernah masuk pada peringkat kepemilihan. Apa penyebabnya itu Pak? Penyebabnya tidak lain tidak bukan, kalau saya sampai tidak masuk ini lain satu hal, itulah mungkin kekurangan tes administrasi lah tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun yang sekarang ini, 6 tahun sekarang ini, alhamdulillah dengan adanya tes administrasi, lulus, sampai tes-tes yang lainnya ikut lulus, sampai pun dapatlah nomor 5 daripada urutan tes ini. Alhamdulillah juga lah saya sampaikan kepada juga masyarakat yang ada di sini, dapat nanti memberikan pilihlah untuk saya. Mudah-mudahan saya nih duduk sebagai kepala desa Sutra periode 22 sampai ke 28. Oke Pak Long ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian daripada itu kan biasanya Pak Long, kita kalau mau mencalonkan diri atau mau mencalonkan kita nih, tentu ada latar belakang. Apa latar belakang kita sehingga kan mau mencalon? Sebagai contoh nih Pak Long, di desa yang di Sebang sana, kan biasanya kan ada dikatakan monopoli, ada dikatakan nepotisme keluarga, dari RT sampai ke perangkat desa pun keluarganya semua. Nah, apakah latar belakang itu juga sama persis atau ada latar belakang lain sehingga kan Pak Long berani gitu? Padahal kan
Kalau dari segi usia Pak Alung ini kan seharusnya kan udah hidup santai. Ya, maksudnya saya ingin meneruskan kepemimpinan desa ini untuk tahun 2022 sampai ke 28 ini, yaitu ingin artinya menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini tidak tersambung. Artinya tidak tersambung ini tujuan masyarakat yang menyampaikan hanya sebatasnya di tengah jalan, tidak sampai ke akar-akarnya. Maka masyarakat sampai sekarang ini merasakan kurang kepuasan. Maka saya kalau duduk nanti sebagai calon kepala desa ini, saya berharaplah dukungan masyarakat untuk meneruskan apa yang telah disampaikan kepada saya ini, tugas-tugas saya untuk meneruskan pelayanan terbaik dan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kan kita tahu nih Pak Long, bahwa Desa Sutra ini kan banyak perkantoran, banyak dinas-dinas. Nah, yang maksud yang tidak puas tadi dan masyarakat menyampaikan pendapatnya di tengah jalan itu seperti apa Pak Long? Bisa Gini, dikasih penjelasan? ya, ini penjelasannya begini. Sekarang ada bantuan-bantuan sifatnya yang dari atas tujukan ke bawah, sampai ke bawah. Kadang-kadang daftar nama ini ada tapi barangnya tidak ada. Ini yang tak puasi masyarakat. Maka oleh karena itu saya supaya barang ini nyambung antara bawah, atas maupun menengah. Itulah makanya saya ingin bangkit untuk meneruskan pelayanan masyarakat yang sebetul-betulnya dilayan yang dapat saya lakukan nanti setelah menjadi kepala desa. Oh, maksudnya kalau pelayanan masyarakat ini macam mana itu Pak Long? Pelayanan ini banyak sekali. Kalau saya pandang pelayanan ini bukan hanya sosial budaya, banyak sekali. Kadang-kadang keperluan butuhan ekonomi juga perlu kita sampaikan. Misalnya kekurangan itu dan kurang ini dalam lingkungan masyarakat perlu juga kita sampaikan. Cuma kadang-kadang sampai ini banyak tidak nyambung. Makanya saya ingin menyambung silaturahmi antara saya dengan masyarakat setelah saya duduk. Bagaimana cara saya untuk mendekatkan diri terhadap masyarakat tersebut. Oh ya. Jadi kan misalnya kalau Pak Long nih terpilih nih di 16 Oktober nanti, katakanlah perolehan suaranya melebihi 50%. Nah, apakah langkah taktis Pak Long nih? Istilahnya itu program kerja sehari apa loh yang harus Pak Long lakukan nih? Supaya istilahnya itu apa yang Pak Long paparkan di misi itu bisa tercapai dengan cepat. Terutama saya sampaikan visi dan misi saya ini yang pertama yaitu informasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini tahu apa-apa yang akan disampaikan telah desanya duduk, saya duduk dalam pemerintahan saya. Setelah informasi baru saya sampaikan pelayanan. Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu? Jadi kalau pelayanannya mungkin informasi sudah nyambung, pelayan sudah nyambung, maka ini mungkin saya rasa berjalan apa yang kita harapkan. Kalau macam gini Pak Long, ada biasanya kan karena kan di desa ini kan saya juga pernah mengalami, di desa ini seperti digencet dari atas, kemudian dihimpit dari bawah. Masyarakat ini kan tidak mau tahu. Selama itu salah sasaran, selama itu tidak tepat, bantuan-bantuan baik itu BLT, baik itu bantuan BSU dan lain sebagainya lah. Nah, kalau ada pemerintah atas, katakanlah pemerintah kabupaten salah nih membuat peraturan nih, juknis lah dalam melaksanakan baik itu anggaran dana desa, apa yang harus Pak Long lakukan? Apakah Pak Long mencari posisi aman, ataukah melawan, ataukah ada istilahnya itu solusi ketiga? Saya rasa memang harusnya kita mencari solusinya, karena setiap solusi ini adalah memecahkan segala masalah. Masalah apa saja bisa kita masalahkan, bisa pecahkan. Tetapi kalau kita tidak mencari solusi, lalu mencari aman, mana mau berjalan yang semulus-mulusnya, yang seadil-adilnya. Itu adalah memang sangat penting. Kalau saya sudah duduk sebagai kepala desa Sutra ini, begitulah saya cari solusi yang terbaik, baik pun tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas. Kemudian kalau memang biasanya kan kebijakan kepala desa dan wewenang kepala desa ini kan mengganti perangkat, mengganti staf dan lain sebagainya. Apakah Pak Long Bani melakukan itu? Biasanya kan kalau itu kan hak prerogatif kepala desa. Macam mana ceritanya kalau misalnya ada perangkat desa
dia ndak sesuai dengan visi misi Pak Long, tapi dia ndak mau mengundurkan diri. Macam mana cara Pak Long mengganti dia nih? Ya, sebenarnya memang ini katakan berat tidak, katakan nggak ringan juga tidak. Ini tergantung dari kepala desa yang terpilih. Iya, betul. Jadi, Nah, maksud saya begini, kemungkinan berapa tahun yang lalu staf desa ini, perangkat desa ini tidak tertatar iya, betul. tentang kesosialnya, tentang kepemerintahnya, dan lain-lain sebagainya. Maka saya cari orang yang agak mantap untuk menatar staf-staf desa saya ini supaya stafnya lebih mantap untuk menjalankan pemerintahan roda-roda pemerintah yang saya pimpin. Setelahnya saya terpilih nanti. Kemudian kalau memang diadakan pemilihan ulang staf desa baik dari tingkat RT sampai ke sekretaris desa tuh. Apakah Pak Long pilih yang istilahnya tuh apa namanya? Mereka tuh loyalitas terhadap pemimpin, tapi mereka ni tidak pandai kerja ataukah suka mengkritik pemimpin tapi bisa kerja. Tapi maksud saya begini, kalau memangnya semua itu program itu sudah kita sampaikan, baik pun bisa kerja, tidak bisa kerja dan sebagainya, itu tergantung kepada saya akan mendidik staf-staf saya itu. Kalau misalnya mereka ini tidak tahu kerja, mereka ini kan belajar. Nah, jadi maksudnya tidak usah dibiarkan dia tidak tahu kerja. Yang sudah paham atau sudah mengkritik lain sebagainya, nah, itu ditanyakan, apa yang kamu kritik? Sedangkan saya ini seorang kepala desa, apa yang harus kritik? Kurang apa saya melakukannya? Nah, jadi perlu kita pecahkan bersama lagi permasalahan ini, yaitu. Oke, dalam hal musyawarah ini Pak Long kan banyak nih. Ada beberapa bangunan fisik infrastruktur kabupaten punya dan ada juga beberapa desa punya. Nah, itu memilah dan memilih itu supaya jadi aset dan benda itu pun juga istilahnya itu berguna, enggak jadi barang mati. Itu cara yang paling tepat itu macam mana Pak Long? Ya, sebenarnya sih memang kita untuk memilih dan memilah barang-barang aset-aset ini, kita di situ kan ada aturan. Ya, betul. Nah, aturan inilah yang bermain, kita pilah-pilah misalnya aturan desa, nggak usah mungkin dicampurkan dengan aturan yang dibuat bupati. Nah, ini maksud saya. Maksudnya begini, kalau misalnya desa membuat aturan untuk kepentingan desa lah katakan di sini. Tetapi dalam jenjang ke atasnya, bupati juga harus tanggap tentang apa yang dibentukkan, yang dibikin oleh desa itu. Menurut saya, kalau memangnya kita ini tidak sinkron antara aturan desa, aturan yang dibuat bupati dan sebagainya, maka ini tidak akan berjalan yang sebagaimana kita harapkan. Oke Pak Long ya, pertanyaan berikutnya nih Pak Long. Satu pertanyaannya, misalnya nih, kita kan paham nih bahwa negara kita nih sedang defisit anggaran. Setelah kepala desa baru ini terpilih, dana desa ini tidak cair lagi karena Menteri Keuangan menganggapkan istilahnya itu menghemat anggaran. Sementara kita tahu ADD ini kan untuk operasional dan gaji perangkat. Ya. Nah, macam mana cara Pak Long supaya istilahnya itu hal ini tuh biar tidak jadi mendat walaupun tanpa dana desa? Ya, sebenarnya sih kita di sini kan kalau untuk mencari sumber-sumber penghasilan daripada masyarakat tempatan yang khususnya di Sutra ini, kita udah banyak di sini sebenarnya. Tinggal kita mengelolanya bagaimana supaya barang ini ada manfaatnya bagi masyarakat. Sekarang belum terjamah kita memperdayakan masyarakat untuk hal demikian. Nah, maka dari itu saya nanti kalau terpilih sebagai kepala desa Sutra, visi saya yang 5 poin ini mungkin dari satu persatu saya kupas dan saya telaah dan saya sampaikan dan saya berikan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan pelayanan maupun informasi yang untuk mereka di masyarakat itu sendiri. Oke Pak Long, kalau memang ada, biasanya kan banyak nih di desa nih, ada yang orang desa, perangkat-perangkat bermain proyek, karena kan kita tahu nih, bahwa PPK ini kan juga ada dananya nih 4-5%. Itu teknis Pak Long untuk mengakali itu tuh macam mana? Biasanya kan ada nih orang yang minta tuh, baik itu dari perangkat desa, baik itu dari tim sukses, baik itu dari masyarakat umum. Macam mana cara Pak Long mensiasati itu? Sebenarnya kan kita tahu swakelola ini kan enggak banyak duitnya. Ya, sebenarnya sih memang ini kan ada di kepala desa.
hal-hal yang semacam itu. Kalaulah kepala desanya ingin berbuat demikian, maka saya rasa yang dinamakan sejahtera payah akan terjadi. Tetapi kalau memangnya kepala desa ni mencari langkah terbaik untuk hal demikian, selain dia bermain proyek dan sebagainya, proyek ini kan hanya proyek untuk di desa saja, bukan proyek-proyek yang sifatnya untuk kepentingan staf-staf di situ. Mungkin kita ada DPK-nya dan sebagainya di situ. Itu mungkin kita pergunakan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat daerah itu sendiri. Itu menurut saya. Tetapi ada juga yang tadi disebutkan bahwa di sini ada juga perangkat-perangkat yang ikut. Kalau saya sih itu sangat saya pertimbangkan. Karena ini kan proyek ini memangnya bukan untuk staf, tetapi boleh mengkoordinir dan mengetahui tentang itu. Itu. Yang terakhir nih Pak Palung, misal kan ada wacana pemerintah kabupaten kita nih, bahwa Sutra ini kan ancang-ancangnya mau dijadikan kelurahan, tidak lagi desa. Kan kita tahu nih bahwa kelurahan itu kan PNS, bukan dipilih masyarakat. Macam mana tanggapan Pak Long sekitar isu itu? Ya sebenarnya beberapa tahun yang lalu sih memang ada informasinya bahwa di Desa Sutra ini mau dijadikan kelurahan. Tapi ada beberapa penjelasan dari masyarakat Sutra ini, kalaulah mau dimekarkan salah satunya mau jadi kelurahan Sutra ini, tentu ada desa yang perlu ditambah. Karena itu gimana seharusnya menunjang desa kota ini mau dijadikan desa ataupun dijadikan kelurahan. Jelasnya kalau dimekarkan Sutra, positifnya jadi kantor di situ. Mungkin yang saya harapkan di sini mungkin dusun Tanah Merah dengan penduduknya sekian ribu dan juga dusun Paya Hitam dengan jumlah penduduk sekian itu bisa dimekarkan untuk menunjang desa, menunjang kelurahan yang ada di Sutra ini. Itu. Sedangkan kita ini kabupaten, contoh kabupaten menunjang kabupaten berapa kecamatan? 6. Jadi kalau mungkin desa juga bisa nunjang kelurahan itu paling tidak 2 atau 3 desa yang bersangkutan bisa nunjang 1 kelurahan. Itu pendapat saya. Oke Pak Long ya. Terakhir nih Pak Long, silakan closing statement ya Pak Long. Silakan Pak Long menyampaikan harapan. Silakan Pak Long menyampaikan harapan kepada masyarakat Desa Sutra. Silakan Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Desa Sutra yang saya hormati dan saya cintai. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Bahwa saya di sini adalah calon kepala Desa Sutra dengan nomor urut 5. Nomor 5. Jadi pada malam hari ini saya sampaikan kepada semua, khususnya masyarakat Desa Sutra, pilih saya dengan nomor 5 yang tertera di spanduk-spanduk saya maupun baliho saya. Nanti mungkin setelah terpilih saya akan bawa Desa Sutra ini sebagaimana yang masyarakat harapkan untuk saya. Kemungkinan itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada mungkin kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Inilah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nomor 5. Oke, terima kasih Pak Long ya. Oke, demikianlah sahabat Dumai podcast kita pada malam hari ini. Salam dari saya Eka Ishak. Salam pemuda, mencari pemuda yang berani menerjang pintu perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.